Hai, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua jurnal, satu jurnal nasional dan satu lagi jurnal internasional. Kita bahas jurnal nasional dulu ya. Oke, pada jurnal nasional aku ngambil jurnal 2022 dengan judul Analisis Dialek para YouTuber Korea Pengguna Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kedua. Nah, jurnal ini ditulis oleh Kartika Aulia serta Sinta Rosalina. Kenapa sih peneliti tertarik untuk mengambil tema ini atau judul ini? Karena peneliti itu tertarik banget nih sama dialek-dialek orang Korea yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Teman-teman tahu kan yang artinya medok yang biasa digunakan orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa utama mereka, dan mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Pasti ada kata-kata medok kayak gitu-gitu. Nah, sama nih ketika orang Korea yang notabene bahasa Korea menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Yang kita tahu sendiri kan bahasa Korea itu bahasa Hangul, kata-katanya kan beda banget sama Indonesia. Oke, selanjutnya penelitian ini itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan dan teknik catat seperti itu. Teman-teman tahu nggak sih apa itu dialek? Nah, jadi dialek secara garis besar itu merupakan variasi bahasa dilihat dari penuturnya. Jadi kalau penuturnya itu beda-beda, pasti punya dialek yang beda-beda kan. Kayak misalnya orang Jawa mungkin punya dialek yang berbeda dengan orang Medan, orang Ambon, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi pada subjek penelitian ini menggunakan 3 YouTuber Korea yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama ada Yuna Nuna. Nah, Yuna Nuna ini merupakan mahasiswi di salah satu universitas di Korea yang mempelajari mengenai bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, yang kedua ada Nuna Rose atau Nuna Rosa, yaitu dia juga merupakan orang Korea yang pernah tinggal di Indonesia, tepatnya di Jogja. Dan satu lagi itu ada Bandung Opa. Nah, Bandung Opa ini sama kayak Nuna Rosa, dia pernah tinggal di Indonesia juga, tapi tinggalnya di Bandung, teman-teman. Makanya namanya Bandung Opa. Oke, jadi dari penelitian ini itu ditemukan bahwa berbicara dengan bahasa kedua itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Apalagi kalau misalnya bahasa pertama dan bahasa kedua ini memiliki dialek yang sangat-sangat berbeda. Maka secara natural, secara otomatis kita akan menggunakan dialek kita meskipun kita berbicara dengan bahasa kedua kita. Jadi penyebab munculnya dialek ini adalah karena adanya sistem fonologi dari bahasa kedua dan bahasa pertama yang sangat-sangat berbeda. Fonologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 2 suku kata. Yang pertama pon dan logos. Kalau pon itu artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Jadi kalau dijabarkan, fonologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bunyi. Oke, jadi pada penelitian ini, peneliti itu membuktikan bahwa YouTuber Korea yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua mereka akan secara otomatis nih teman-teman dengan berdialek bahasa Korea seperti itu. Dan ini tuh terjadi karena sistem fonologinya lagi. Kan bahasa Korea sama bahasa Indonesia itu kan beda banget nih. Nah, jadi penelitian itu membuktikan bahwa hal itu tuh memang ada, teman-teman, dari video-video YouTuber Korea yang menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, yang kedua adalah jurnal internasional, dan mungkin aku akan sering baca HP karena aku takut salah, teman-teman. Oke, jadi jurnal yang kedua ini dengan judul The Emergence of Gender Association in Child Language Development. Nah, jurnal ini itu diteliti atau disusun oleh banyak orang, teman-teman. Ada Ben Praitowski, ada Erin Grant, ada Aida Nemadzadeh, ada Spike W. Ashley, ada Susan Stevenson, dan yang terakhir ada Yang Zhou. Oke. Jadi jurnal ini tuh bertujuan untuk mengukur asosiasi gender dalam bahasa anak-anak melalui probabilitas gender yang mengukur sejauh mana sih frekuensi penggunaan kata pada pidato anak laki-laki maupun anak perempuan, dan menganalisa 4.875 percakapan antara anak-anak dengan pengasuh mereka di Amerika Utara. Peneliti telah mendemonstrasikan penggunaan penyisipan kata sebagai asosiasi gender yang membantu mengkarakterisasikan pola gender dalam ucapan anak melalui kursus waktu, perkembangan, dan sejarah. Nah, untuk metode mengukur
ukurnya sendiri itu menganalisa perkembangan bahasa, informasi pendukung, memberikan pembuktian untuk menunjukkan bahwa gender ini ternyata berpengaruh loh dalam bahasa. Ada perkembangan melengkapi variabel psikolinguistik, panjang kata, frekuensi, ada konkret, ada valensi yang merupakan matrik kata umum dalam penelitian perkembangan. Jadi peneliti itu kan memproses nih mengenai literatur perkembangan bahasa serta gender. Terus menyarankan bahwa asosiasi gender yang ada di masyarakat memiliki jejak yang jelas pada perkembangan anak, tercermin dalam input linguistik atau ucapan pengasuh dan output ucapan anak-anak di masa kanak-kanak. Tetapi tingkat asosiasi gender yang ada pada pidato anak dapat dimodulasi tergantung pada faktor sosial dan perubahan. Jadi itu dia kesimpulan atau hasil dari penelitian internasional. Nah teman-teman, buat teman-teman yang punya tugas review tapi malas banget buat ngebaca jurnal, bisa banget nih pakai video ini untuk tugas kalian. Saya cukupkan, sekian, terima kasih, bye-bye.